Halo Sobat Belajar, gimana keadaannya hari ini? Yang pasti harus tetap semangat untuk belajar, bukan? Nah, hari ini kita akan belajar sesuatu yang menarik nih. Sobat Belajar pernah mikir gak kira-kira dalam 60 detik ke depan di dunia ini apa aja sih yang terjadi? Apakah kira-kira berapa kali ya manusia itu menarik napas? Seluruh manusia di muka bumi, berapa kali kita membuang sampah, berapa kali ada kejadian ini, kejadian itu. Banyak banget kejadian yang akan terjadi walaupun cuma hanya dalam 60 detik. Walaupun kalau kita sendiri mungkin semenit ke depan ya mungkin nggak ngapa-ngapain. Yang lagi main handphone tetap main handphone, yang lagi nonton video ini juga tetap nonton. Tapi di dunia ini sebenarnya ada yang sedang terjadi dalam 60 detik. Apa aja itu? Cek video yang satu ini. Number 25. There will be 5 earthquakes. Number 24. Lightning will strike the earth 360 times. Number 23. 250 babies will be born. Number 22. 113 of them will be born into poverty. Number 21. 15 will have birth defects. Number 20. 55,000 barrels of oil will be used. Number 19. The sun will fling 60 million tons of matter into space. Number 18. 31,600 tons of water will flow over the Niagara Falls. Number 17. 960 million tons of water will evaporate from the surface of the earth. Number 16. A hummingbird will flap its wings 4,000 times. Number 15. 6 million chemical reactions will take place inside of every single cell in your body. Number 14. You will blink an average of 12 times. Number 13. A sloth will cover an average of 13 feet. Number 12. The bed bugs you snuggle with at night will crawl roughly 48 inches closer. Number 11. Nike will make $36,000. Number 10. Bill Gates will make $15,000. Number 9. Meanwhile, a Nike factory worker in Vietnam will make 1/10 of a penny. Number 8. The average citizen of Earth will be 1 penny richer. Number 7. 2,040 trees will be cut down in the rainforest. Number 6. The U.S. national debt will increase by over $3 million. Number 5. 3 violent crimes will happen in the United States. Number 4. 1,800 stars will explode. Number 3. 107 people will die. Number 2. 4,500 McDonald's burgers will be eaten. And number 1. 18 of the 107 deaths will be from starvation. If you liked the video you just saw, then consider clicking on the button at the top right to subscribe. Also, check out our other popular videos, 25 hidden messages and famous logos, and 25 accidental discoveries that you should be thankful for. If you're still itching for more, go ahead and check out our website at list25.com for a whole bunch of cool lists. Nah, menarik banget bukan? Walaupun dalam 1 menit ke depan, seperti yang saya katakan tadi, kita mungkin nggak ngapa-ngapain, tapi sebenarnya di dunia ini ada begitu banyak hal yang terjadi. Nah, apa sih hubungan sama pelajaran hari ini? Kita akan belajar present continuous tense, atau tenses yang digunakan saat kejadian sedang berlangsung. Jadi jangan kemana-mana, karena belajar sekarang mudah. Ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Oke, langsung aja kita mulai. Jadi, sebenarnya progressive tense ini atau present continuous tense ini adalah used to describe an ongoing action. Ya. Oke, jadi kita ganti dulu warnanya biar lebih kontras nih. Nah, untuk ongoing action. Jadi kalau tadi videonya semenit ke depan ini terjadi, berarti kan itu sedang terjadi. Nah, itu tenses yang tepat untuk itu ada kejadian yang tepat untuk menggunakan tenses yang ini. Dilansir dari Grammarly, present continuous tense merupakan bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang berlangsung. Ingat ya, ongoing action sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu sekarang. Atau present, makanya dinamakan present continuous tense. Jadi kita tahu dulu ya, tensesnya ini digunakannya untuk apa? Untuk kejadian yang sedang berlangsung.
Oke, jadi kalau kejadian sedang berlangsung, seperti sekarang nih, saya sedang berbicara. Kalau saya ingin mengatakan dalam bahasa Inggris, berarti, oh, I am talking. Karena saya sedang berbicara, sampai sekarang pun masih berbicara, sedang berlangsung. Seperti itu. Oke, lalu kita akan bahas sedikit tentang yang namanya to be. Karena to be ini nanti akan menjadi salah satu pokok dalam rumus di present continuous tense ini. To be ini ada apa aja sih, Kak? Oke, to be ini, kalau he, she, it, jadi to be ini tuh tergantung subjek, dia tuh sesuatu yang menopang subjek. Ya, kalau kalau dalam konteks present continuous tense kita bahasa Indonesia kan, berarti jadi sedang. I am talking, saya sedang berbicara. She is walking, dia sedang berjalan. Seperti itu, tapi artinya bukan oh to be sama dengan sedang, bukan. Tapi dalam konteks present continuous tense ini artinya sedang. Oke? Jadi kalau he, she, it itu satu kelompok, to be-nya menggunakan is. Kalau they, we, I, sama you, itu to be-nya kita menggunakan are. Kalau I, dia sendiri seperti subjeknya I, saya sendiri, ya. Menggunakan am. Nah, kalau nama gimana? Kita akan bahas di slide selanjutnya ya. Oke, jadi nama itu hitungannya adalah ke he atau she atau it. Ya, contohnya aja di sini kita lihat. Rico, atau satunya lagi coba Carla, ya. Atau satunya lagi kita kasih nama untuk it. It itu kan untuk binatang, ya, bisa binatang, bisa benda. Kita kasih namanya nama anjing saya, Jojo. Oke? Jadi Rico, Carla, Jojo, semuanya itu menggunakan is. Karena sama aja seperti kayak, oh Rico itu he, Carla itu she, Jojo itu it. Seperti itu. Oke? Oke, untuk to be gampang banget ya. Untuk to be gampang banget. He, she, it, Dewi, Ayu, jadi 1, 2, cuma 3 kelompok. Sama 4, tapi 4 ini hitungannya masuknya ke pertama. Seperti itu ya. Oke, to be ini harus dihafal gak? Harus, karena nanti akan kita gunakan di present continuous tense yang rumusnya. Oke, sekarang kita akan belajar tentang positive sentence. Ya, positive sentence ini maksudnya apa? Ya, kalimat positif yang berakhiran dengan titik. Ya, ada titik harusnya di sini. Oke, subject, lalu kita tambahkan to be, verb ing, lalu kita tambahkan dengan complement. Maksudnya apa? Subjeknya itu adalah tadi contohnya kita langsung bikin aja di sini ya. Contohnya kita menggunakan he, ya. Lalu to be-nya he apa tadi? Is. He is, verb plus ing. Maksudnya adalah, verb itu kan kata kerja ya. Kata kerja yang ditambahkan dengan ing. Kayak tadi saya udah kasih contoh. Walking, dancing, talking. Jadi kalau sobat belajar lihat, ini tuh semua verb dan kita tambahkan dengan ing. Oke, jadi he is dancing. Ya, dia sedang menari. Oh, ini ada type, maaf. He is dancing. Ini komplementarinya adalah ya dancing untuk memberikan keterangan ya. Dancing itu apa? Contohnya he is dancing to BTS song. Dia sedang menari lagu-lagunya BTS. Seperti itu. Yang kedua, I. Ya, kalau I to be-nya apa? Am. I am telling you about her. Saya, I, subjeknya, to be-nya am, verb ing, telling you about her. Komplementarinya about her. Ini dah semua. Ya, verbnya jadi apa? Tell, ditambah dengan ing, jadi telling. Ya, jadi ini artinya adalah saya sedang memberitahu kamu tentang dia. I'm telling you about her. Seperti itu. Ya, satu lagi karena nggak muat kita coba bikin di sini. Kita coba bikin di sini aja ya. Untuk yang they sama we deh kita bikin 2. To be-nya apa? Are. Ya, they are
playing Pokemon Go. Ya, Sobat Belajar tahu Pokemon Go itu adalah game yang bisa dimainkan di handphone Sobat Belajar. Oke, they are playing Pokemon Go. Ya, they sebagai subjek, to be-nya yaitu adalah are, playing itu verb plus ing, Pokemon Go itu komplementarinya. Kalau we are cooking soup. We are cooking soup. Ya, kami sedang memasak sup. Seperti itu. Jadi ini untuk kalimat positifnya. Masih simpel ya. Jadi ingat, cuma subjek, to be, verb plus ing, dan complementary. Sekarang kita lanjut ke kalimat negatif. Kalimat negatif ini adalah menyatakan tidak. Bedanya ada di mana? Ayo Sobat Belajar, ada yang udah notice kira-kira bedanya di mana? Bedanya ada di sini. Namanya juga kalimat negatif, berarti menggunakan not. Oke, kita langsung pindah aja ke sebelah sini ya. Kita kasih 3 contoh untuk merepresentasikan masing-masing to be. Ada I, ada you, satu lagi kita pakai nama deh, Dennis. Oke, I am, lalu kita tambahkan not ya. I'm not going to school. Pertama, subjek, to be, verb plus ing. Dari verb apa ini? Go. To school untuk komplementarinya. Kalau you are not texting me. Ya, you-nya itu sebagai subjek, to be-nya itu ini. Lalu ada not-nya, jangan lupa. Texting me. Texting itu dari verb apa? Text. Yang ditambahkan dengan i, texting, oke? Dennis is, karena Dennis itu ya bisa nama cowok, bisa nama cewek ya. Dennis is baking some cookies. Dennis is baking some cookies. Is not. Ini lagi kalimat negatif. So, Dennis is not baking some cookies. Ini dari kata bake. I-nya dibuang, ganti tambah ing. Seperti itu. Ya, Dennis is not baking some cookies. Jadi gampang banget. Subjek tetap to be, tinggal ditambahkan dengan not sebelum verb plus ing dan complementary kalau ada. Ya. Kalau nggak ada complementary gimana, Kak? Bisa. Contohnya aja. Ya, konteksnya apa? Misalkan ibu dari Sobat Belajar masuk ke kamar Sobat Belajar, lalu lihat Sobat Belajar lagi baca buku. Tapi ibunya Sobat Belajar nih nggak tahu bukunya itu buku apa. Ya, jadi ditanya, "Oh, what are you doing?" Lalu Sobat Belajar bilang, "Oh, I am studying." Ya, I am studying. Saya sedang belajar sekarang. Ya, seperti itu. Jadi nggak usah ditambah, "Oh, I am studying biology, I am studying math." Itu juga nggak apa-apa. Ya, kalau mau ditambah juga nggak apa-apa. Seperti itu. Oke, ini yang rada sedikit beda, tapi tetap aja masih mudah, ya. Interrogative sentence, yang membedakan dari positif. Kalau positif tadi subjeknya duluan, sekarang to be-nya duluan. Oke? Jadi, kalau tadi kan kita mulai bikin kalimatnya tuh dengan seperti ini ya. I, you, we. Gitu kan? Kalau sekarang, kita balik dulu. To be-nya duluan. Am, is, are. Seperti ini ya.
Am I talking too fast? Jadi pertama ini kita bagi di sebelah sini. Gunakan warna yang lain. Warna ini kali ya. Oke. Kita bagi. Oke. Ini pertama kelompok to be. Lalu yang kedua subjek, lalu verb plus ing. Lalu ini terakhir complementary, atau kalau nggak ada complementary ya tanda tanya, jangan lupa. Oke, jadi sama ya. To be, subjek, verb plus ing, sama dengan complementary kalau ada. Dan jangan lupa yang paling penting, tanda tanya untuk lebih menjelaskan lagi kalau ini tuh sebenarnya tanda tanya. Ini sebenarnya kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu. Ya. Jadi kalau mau kita sebelum kita ke quiz kita akan bahas sedikit lagi. Jadi kalau mau kita bandingkan bedanya masing-masing itu apa sih? Untuk beda masing-masing dari rumus-rumus yang udah kita belajar ini kan ada 3 ya. Yang positif, yang negatif, sama interrogatif. Oke, ayo kita ulang bareng-bareng. Kalau yang positif apa? Subject plus to be. Ini kita buletin dulu biar nggak bingung ya. Subject plus to be plus verb ing plus complementary. Lalu diakhiri dengan titik. Kalau ini subject plus to be plus not. Yang penting kita garis bawahi, tambah verb plus ing, tambah complementary, tambah titik. Kalau yang ini to be plus subject plus verb plus ing plus complementary, jangan lupa question mark atau tanda tanya ya. Jadi seperti ini perbedaan dari ketiga rumus yang hari-hari ini sudah kita pelajari. Kalau yang positif biasa subject, to be, verb, complementary ya. Kalau bahasa Indonesianya boleh as, selalu ada keterangannya, ini predikatnya ya. Lalu ini objek dan keterangan lainnya juga boleh. Seperti itu. Agak susah disamakan dengan SPOK ya, tapi kalau mau kita belajar bahasa Inggrisnya langsung, itu lebih mudah. Jadi subjek, tambah dengan keterangan ini. Kalau dalam ini konteksnya apa? Sedang. Karena ini kan kejadian yang sedang berlangsung. Oke, purposing dan complementary. Lalu yang kedua subjek, ingat ada not-nya. Ingat aja, not itu kan artinya apa? Tidak, ya. Not apa-apa, seperti itu. Jadi, kalimat negatif, tidak, not. Ya, lalu taruhnya di mana? Sini. Setelah to be, sebelum verb dan ing. Kalau yang ini lebih gampang lagi, tinggal kita udah hafal ini, tinggal kita balik deh. Kalau ini dibalik, ini ke sini, jadinya kalimat tanya. Is she? Jadi daripada she is, is she, nah seperti itu ya. Jadi ini untuk perbandingan antara ketiga ini ya. Antara ketiga perbedaan antara mana yang positif, mana yang negatif, mana juga yang interrogatif, seperti itu. Nah, sekarang kita coba cek kemampuan sobat belajar dalam quiz, ya. Present continuous tense atau present atau progressive tense. Yang pertama, the books, not ours. The books, not ours. Ini kalimat positif atau negatif? Negatif, karena ada apa? Ada ini nih, ada not. Nah, jadi kita disuruh menjawab to be-nya apa. Ya, kita harus menjawab to be-nya itu apa. Oke? Tapi ini kalimatnya agak kurang cocok ya kalau dibikin progressive tense. Mari kita ubah sedikit. The book, kita ganti dengan burning. Ya, agar lebih masuk ke pelajaran hari ini, yaitu yang tadi rumus-rumus itu ya. Jadi kita cek lagi subjek, lalu kita akan pilih to be, lalu not, lalu verb plus ing. Betul?
Oke, ini dari kata apa? Burn, terbakar. Jadi kita mau bilang buku-buku itu tidak terbakar. Ya, jadi buku itu apa? Benda. Kalau benda itu to be-nya apa? Is, karena benda itu it. Betul? Jadi ini yang is yang mana? Sebentar, apakah sobat belajar yakin kalau itu benda dan itu harus memakai is? Oke, kita coret dulu yang udah pasti salah ya. M udah pasti salah. Ya, jadi tinggal is sama are. Aren't. Aren't ini nt-nya ini kan not, sedangkan ini udah ditulis not. Berarti nggak usah double. Salah. Jadi tinggal is sama are. Kira-kira mana yang betul? Jawabannya adalah are, bukan is. Kenapa Kak? Lihat sebelah sini. The books, yang artinya bukunya banyak. Bukunya banyak berarti bukan lagi is, karena is itu cuma untuk it. It itu artinya cuma satu. Sedangkan kalau dia banyak harus menggunakan are. Karena books ini bukan lagi menjadi it, tapi sudah menjadi kata jamak, yaitu they atau we. Jadi sama aja yang menggunakan are. Ya, oke. Seperti itu. The books are not burning. Oke, di sini ada Lapu. Lapu bilang what they do together. Berarti ini kalimat apa? Interrogatif karena udah ada ininya, ya. Ini ada kata tanyanya juga. Lalu berarti di sini kita harus isi dengan apa? To be, subject, ini verb plus ing, together. Oke, yang lebih mudah dulu deh. Ini verb plus ing, do. Jadinya doing. Kita lihat mana yang bukan doing. Ini langsung ketemu, dunning, salah. Karena dia verb plus ing, do, karena verbnya do, tinggal kasih ing, ya. Oke, sekarang kita lihat lagi. They menggunakan apa tadi to be-nya? Is, am, atau are? They itu menggunakan are. Karena is itu untuk isi it, am itu untuk I, berarti ini yang benar. Sekarang tinggal kita masukkan, ya. Jawabannya tinggal satu nih, tapi kita masukkan apakah betul? To be ya di sini. What are they doing together? Masuk akal ya, didengarnya juga enak ya. Dan untuk secara grammar juga betul. What, to be, subject, verb plus ing, together, complementary. Jadi, oke, ini jawabannya adalah are dan doing. Oke, ini sedikit nggak kelihatan, tapi ini I, ya. Ini tuh I. Nah, jadi titik right now, will call you later. Jadi ini kan semuanya ini udah keterangan ya. Keterangan. Anggap aja ini keterangan karena ini kalimat kedua yang kita nggak akan belajar hari ini. Kita akan fokus di yang pertama. I titik lalu complementary. Berarti yang kurang apa? To be dan verb plus ing. Kita cari ya. To be dari I itu apa? Kita tahu di sini ya. Berarti apa namanya? Untuk kata kerjanya adalah drive. Karena ini pada driving, ya. Karena ini bukan verb plus ing, ya. Beda sendiri juga kan? Jadi kita coret, salah. Jadi dari antara tiga ini kita tinggal cari perbedaan adanya di to be. Apakah I menggunakan is? I is driving. Bukan. I are driving. Bukan. I am driving. Betul ya? Jadi, I am driving right now. Will call you later. I am seperti itu. Ya? Oke. Sarah have breakfast, ya. Jadi kita diberikan subjek, kita diberikan verb, kita diberikan complementary. Kita harus buat karena tanda tanya interrogatif, ya. Jadi kita kalau mau tulis dulu boleh, ya. Untuk interrogatif ini rumusnya apa? To be plus subjek plus verb plus ing plus complementary plus tanda tanya, ya. Jadi Sarah ini to be-nya apa? Sarah itu kan she ya. She itu to be-nya is. Is. Lalu subjek.
Have. Have tambah ing jadinya apa? Having. Lalu ini kita singkat breakfast. Sarah is having breakfast. Betul nggak? Betul. Tapi yang salah. Tapi kenapa ini bukan jawabannya? Karena ada tanda tanya. Kalau nggak ada tanda tanya, kalau ini titik, berarti jawabannya ini. Karena itu kalimat positif. Ya, tapi di sini bukan. Sarah are having breakfast. Salah, karena Sarah itu harusnya pakai is, bukan pakai are. Is Sarah having breakfast? Ini jawabannya ya. Jadinya ini jawabannya. Are Sarah having breakfast? Salahnya di mana? Di sini. Seperti itu. Oke? Oke, kita lanjut. The barista is making my... Oh, sebentar. Oke, yang ini aja. Which time expression below are all used in present continuous tense. Jadi kita tahu present continuous ini kan untuk yang sedang berlangsung. Berarti kurang lebih ada beberapa ini nih keterangan waktu yang digunakan. Ya, kita cari yang sekarang-sekarang aja nih ya. Kalau ini lihat ya, these days, hari-hari ini, at the moment, sekarang, yesterday, kemarin. Ini kan kemarin masuknya ke past tense, oke? Jadi ini langsung kita coret, pasti udah bukan jawabannya. Occasionally, never. Now-nya benar. Never, occasionally, salah, berarti bukan. Rarely, seldom, sometimes. Apakah ini menunjukkan kata-kata yang menunjukkan waktu yang sekarang? Kadang-kadang, jarang. Ya, kadang-kadang. Bukan ya. Jadi ini harusnya jawabannya nih. Sekarang, at the moment, sekarang. These days, hari-hari ini. Berarti ini menunjukkan sesuatu yang sedang terjadi sekarang-sekarang ini. Berarti ini jawabannya. Oke, kita nggak bahas lebih dalam lagi. Untuk yang itu. Oke, jadi kita udah bahas apa hari ini? Kita udah bahas tentang present continuous tense. Tadi rumusnya udah kita ulang-ulang berkali-kali. Lalu juga ya rumus itu sama dengan struktur ya, kegunaannya juga, berarti untuk menyatakan yang sedang terjadi sekarang. Oke, jadi itulah present continuous tense. Terima kasih untuk perhatian sobat belajar sampai ke penghujung pelajaran ini. Tadi kita juga udah mengerjakan quiz. Jadi terima kasih untuk perhatian sobat belajar, karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!